Dia membunuh suaminya sendiri dengan 1 botol tetrodotosin. Pertama-tama dia mencari di internet tentang efek dan dosis tetrodotosin. Lalu membeli 15 gram tetrodotosin secara online. Kemudian menyuntikkannya ke dalam yogurt yang sering diminum suaminya, dan memasukkannya kembali ke dalam lemari es. Suaminya meminum yogurt itu dan meninggal dalam sekejap. Polisi tiba di rumah mereka, dan menemukan yogurt itu. Dia dengan jujur mengakui asal tetrodotosin kepada polisi. Tetapi kasusnya tidak ditutup begitu cepat. Ketika dia dibawa ke pengadilan, sulit baginya untuk dihukum karena pengacara pembela menghapus motifnya melakukan kejahatan. Pengacara mengklaim wanita itu menggunakan tetrodotosin untuk bunuh diri. Karena wanita itu didiagnosis depresi. Terdengar mencurigakan, tetapi kasus ini menjadi situasi yang memalukan. Karena jaksa tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa wanita tersebut memiliki motif membunuh suaminya. Jadi dia mungkin dinyatakan tidak bersalah. Tepat ketika dia bingung, jaksa mendapat informasi baru dari rekannya. Ini membuat kasusnya semakin membingungkan. 6 tahun yang lalu, wanita itu dilecehkan oleh seorang pria, yang terlihat persis seperti suaminya yang telah meninggal. Satu-satunya perbedaan dari kedua pria itu adalah nama yang berbeda. Sehingga kasusnya tidak dapat diselesaikan begitu cepat, dan dia jelas memiliki lebih banyak keraguan. Hubungan yang lebih rumit, kebenaran yang lebih sunyi, mereka terus menggali. Jaksa pertama-tama membandingkan DNA kedua pria tersebut. Lalu memutuskan bahwa mereka adalah orang yang sama. Kemudian dia pergi ke rutan untuk menginterogasi terdakwa. Dia dengan tegas membantah bahwa kedua orang itu adalah orang yang sama. Ketika dia menyebutkan kejadian dilecehkan di masa lalu, dia kehilangan kendali emosinya di tempat. Dengan kurangnya kerjasama, tidak banyak kebenaran yang bisa diminta darinya. Jaksa kemudian bertanya kepada pengacara wanita tersebut. Ternyata 6 tahun yang lalu pengacara itu membela pria itu. Dan 6 tahun kemudian, membela wanita itu. Pelaku dan korban dipisahkan, dan hal-hal menjadi semakin menarik. Dari pengacara, mereka tidak meminta informasi yang berguna. Mungkinkah terdakwa melakukan balas dendam yang berlarut-larut pada orang yang melecehkannya saat itu? Berpura-pura memaafkan hingga menikahinya, dan melakukan pembunuhan. Apakah itu perlu? Apa hubungannya pengacara dengan itu? Jaksa terus menyelidiki identitas pria itu. Dia menemukan narapidana ketika dia menjalani hukumannya dan meminta 2 informasi. Salah satunya adalah pria itu sendirian dan pendiam di penjara. Tetapi dia menyembunyikan lukisan wanita sepanjang waktu. Jaksa menunjukkan kepadanya foto terdakwa. Dia mengatakan foto itu bukan dia. Kedua adalah pria itu bekerja di salon setelah dia dibebaskan dari penjara. Sekarang setiap kali saya pergi ke suatu tempat, ada lebih banyak keraguan. Jaksa langsung datang ke salon dan menanyakan keberadaan pria tersebut. Pria tersebut duduk, dia jatuh cinta dengan seorang pelanggan wanita. Siapa tamunya? Terdakwa hari ini. Akhirnya, pasangan itu membentuk lingkaran tertutup dari agresi ke reuni. Jaksa kembali ke rutan dan bertanya kepada terdakwa sekali dengan semua keadaan. Kali ini mereka menanyakan ceritanya. Dia mengatakan bahwa 6 tahun yang lalu, dia adalah rekannya dan menyela setelah dilecehkan olehnya. Dia pergi ke bisnis. 4 tahun kemudian, dia menghasilkan banyak uang, dan dia sering pergi ke salon untuk bersantai. Hingga saat ia membuka mata, ia menyadari bahwa pria di depannya adalah orang yang telah melecehkannya. Dia terlalu takut untuk berbicara, tetapi pria itu berbicara lebih dulu. Saya meminta mereka menggantinya untuk Anda. Ketika pria itu menyentuh kaki wanita itu, dia mengingat kejadian itu sejenak, tetapi dia tetap menolak untuk membiarkannya berlanjut. Hari ini dia berbeda dari masa lalu, jauh lebih kaya darinya. Statusnya lebih tinggi darinya, dia harus memiliki rasa superioritas. Kembali ke masa sekarang, wanita itu tidak mau melanjutkan ceritanya. Jadi jaksa penuntut harus menyelidikinya dari orang lain. Kemudian menemui mantan kolega wanita itu, Lau Peu, dan menanyakan apa yang dia ketahui. Pria dan wanita itu adalah rekan kerja, dan pria itu adalah pemimpinnya. Suatu hari di pesta perusahaan, mereka semua mabuk.
Pria itu meminta Lau Peu untuk membantu membawa wanita itu ke kamar lalu pergi. Plotnya salah, tetapi Lau Peu tidak menghentikannya. Keluar dan menunggu setengah jam sebelum memanggil polisi. Kenapa menunggu? Karena dia menyukai wanita ini, tetapi selalu dipandang rendah olehnya. Jadi dia menginginkannya memiliki alasan untuk mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Sehingga dia dapat menerima bahwa sayalah yang memaafkan perilaku buruk ini. Setelah pemimpin laki-laki di penjara, Lau Peu merawat perempuan itu dengan motif tersembunyi. Tetap di sisinya, dan berbisnis dengannya. Belakangan, keduanya membuat bisnis mereka semakin maju dan menghasilkan lebih banyak uang. Tetapi wanita itu tidak pernah menanggapi perasaan Lau Peu di tahun-tahun ini. Suatu hari dia merayakan ulang tahunnya dan tiba-tiba mengeluarkan cincin itu dan melamarnya. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa dialah yang menelepon polisi saat itu. Tanpa diduga, wanita itu menamparnya di tempat. Dia melihat melalui pikirannya. Di matanya, dibandingkan dengan Lau Peu, pria yang melecehkannya lebih baik. Dia mengakui kesalahannya di pengadilan, dan mulai dari bawah setelah dibebaskan dari penjara. Dia merasa lebih bertanggung jawab. Dia menyukai pria itu sebelum kejadian itu terjadi. Jadi dia kembali ke salon dan terus mencari pria untuk dipijat. Menurut cinta jangka panjang, kedua orang itu bersama seperti ini. Sejarah yang aneh tapi masuk akal pada dasarnya jelas. Jadi mengapa wanita itu kemudian membunuh pria itu? Apa yang membuatnya suka lalu membenci? Saya ingin menyelidiki mengapa nama almarhum diubah dari Sui Cheng menjadi Liu Muyang. Dia meminta orang-orang untuk pergi ke kantor polisi untuk pemeriksaan. Mereka mencari seseorang bernama Liu Muyang. Benar saja, dia menemukan seseorang dengan nama itu. Jaksa memanggilnya sebagai saksi. Setelah saksi memotong rambutnya yang panjang, dia terlihat sangat mirip dengan almarhum. Dia mengenali terdakwa begitu melihatnya. Karena terdakwa pernah membeli kartu identitas darinya. Saat itu terdakwa hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Ketika dia berkencan dengan almarhum, dia pernah menonton siaran langsung, dan melihat seorang pria yang mirip dengannya. Untuk mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu, dan agar tidak dibicarakan oleh orang-orang di sekitarnya. Dia menemui pria itu dan membeli kartu identitas darinya. Sejak saat itu, menjadi Liu Muyang, dan keduanya pergi ke kota lain bersama. Setelah menikah dan memulai lagi, misteri itu akhirnya terpecahkan sebagian. Nah, sekarang untuk menghukum seorang wanita. Satu-satunya yang tersisa adalah motif pembunuhan. Petugas polisi memanggil Lau Peu dan memintanya untuk terus menceritakan kisahnya. Karena motif pembunuhan itu terkait dengan dirinya. Lau Peu datang dan berbicara tentang sudut pandangnya. Wanita yang telah melakukan bisnis yang baik dengannya 2 tahun lalu tiba-tiba menghilang. Setelah bertahun-tahun cinta yang mendalam, dia bersedia melepaskannya, jadi dia mencari dengan panik. Untungnya, ketika dia merawatnya selama 2 tahun itu, ponselnya terikat ke mobil wanita itu, dan jika dia memiliki catatan pelanggaran, itu akan dikirim ke ponselnya. Dengan informasi ini, dia menemukan kota lain. Setelah menjaga tempat ilegal selama beberapa hari, dia tiba-tiba melihat mantan pemimpin laki-laki itu. Lau Peu yang peka mengikuti laki-laki itu sampai ke rumahnya, dan dia menemukan wanita yang dia pikirkan. Melihat wanita yang saya cintai. Dia lebih suka bersama pria jahat, daripada diri saya sendiri yang telah memberi begitu banyak bantuan. Bisa dibayangkan bahwa Lau Peu menyimpan dendam di dalam hatinya. Tapi balas dendamnya bukanlah pembunuhan, tapi hatinya. Dia mendekati toko bunga yang dibuka oleh wanita itu dengan ringan. Menyapanya dengan ringan, dan ketika dia melihat cincinnya, dia menceritakan rahasia yang dia ketahui. Aku mengenal suamimu cukup baik sebelumnya. Dia telah memiliki wanita tercinta sejak dia masih kecil, bukan kamu. Kalimat ini kelihatannya sederhana. Tetapi bagi seorang wanita yang sedang jatuh cinta, itu adalah racun yang paling beracun. Efeknya perlahan akan terungkap seperti efek kupu-kupu. Wanita itu tidak terlalu memperhatikan saat ini. Tetapi lambat laun dia mulai memperhatikan kelainan suaminya. Misalnya, ketika dia mendengar dia memanggil orang asing, dia akan mulai mendengarkan secara diam-diam. Tetapi rekamannya telah dihapus dengan cerdik.
Kecurigaannya semakin besar dan semakin besar. Suatu hari suaminya mengatakan bahwa dia akan keluar untuk melakukan beberapa tugas. Dia peka terhadap kelainan tersebut, dia sedang mengendarai mobilnya, dan dia menggunakan GPS mobil untuk mengikutinya. Malam itu, dia melihat suaminya memeluk wanita lain. Dalam perjalanan pulang, dia mengalami keguguran. Karena rasa sakit yang luar biasa dari kesedihan dan kemarahan. Sakit di atas sakit, benci di atas benci. Semua kesabaran dan kepahitan hidup seorang wanita berubah menjadi amarah yang diam. Dia menyalahkan semuanya padanya. Lalu cara untuk membuatnya membayar semua itu adalah dengan sebotol tetrodotosin 15 gram. Pada titik ini, kebenaran kasus menjadi jelas. Wanita itu meracuni suaminya, dan kasusnya bisa ditutup, tetapi dia putus asa. Pengacaranya tidak mengetahui wanita yang jelas-jelas menyimpan rahasia ini. Dia bersikeras mencari hukuman yang lebih ringan untuk terdakwa perempuan. Ajari dia bagaimana berbohong tentang dilecehkan oleh suaminya. Untuk membuat pembunuhan terhadapnya sedikit mengejutkan. Untuk menambah kredibilitas, pengacara bahkan membantunya. Dalam merinci waktu dan cuaca tertentu. Ia juga secara khusus menekankan bahwa ia baru saja menyelesaikan operasi untuk mendapatkan simpati. Tapi semua ini tidak berpengaruh di depan jaksa yang tegas. Dia memanggil ramalan cuaca, dan selama jangka waktu yang disebutkan oleh terdakwa perempuan. Tidak ada kondisi cuaca di mana dia berada, dan kebohongan dia dan pengacara terungkap di tempat. Tidak hanya itu, polisi juga berusaha keras untuk menemukan video pengawasan suami terdakwa perempuan. Terdakwa tidak pernah tahu siapa orang yang bertemu dengan suaminya. Tetapi sekarang dalam video pengawasan, dia melihat wanita yang memeluk suaminya adalah pengacaranya. Dari mana jaksa tahu, ternyata saat menjenguk pengacara hari itu. Di kantornya, dia melihat potret dirinya. Jadi kebanyakan orang tidak akan memiliki potret seperti itu. Dan dia ingat almarhum sangat suka melukis. Dia memotret dan membandingkannya dengan narapidana almarhum. Pihak lain benar-benar memastikan bahwa almarhum yang dia lihat di penjara adalah wanita ini. Wanita yang sangat dicintai oleh almarhum semasa hidupnya ternyata adalah terdakwa. Terdakwa tidak pernah menyangka bahwa hatinya telah mati. Namun kini terbangun oleh kejadian tersebut. Pengacara terdiam sejenak, dan akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Ternyata dia dan almarhum adalah tetangga. Mereka adalah kekasih masa kecil dan dekat sebagai saudara kandung sejak kecil. Dia sangat mencintainya sampai suatu hari almarhum meneleponnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia sudah menikah dan istrinya hamil. Ternyata dia hanya datang kepadanya untuk berbagi kebahagiaan. Pada akhirnya, keduanya saling berpelukan dan saling memberkati. Pertemuan yang murni disalahartikan oleh terdakwa sebagai perselingkuhan. Dia tidak pernah bertanya langsung kepada suaminya. Itu hanya karena kecemburuan dan harga diri yang rendah. Dia secara keliru membunuh orang yang sangat mencintainya. Kesalahan itu tidak dapat ditebus. Pada akhirnya, wanita itu dijatuhi hukuman mati. Dengan penangguhan hukuman karena pembunuhan yang disengaja. Namun kebenarannya belum terungkap. Karena di balik cerita yang terkesan tertutup itu, masih ada keraguan yang belum terpecahkan. Seperti fakta bahwa terdakwa perempuan tersebut dibunuh dan memiliki hubungan yang mendalam dengan pengacara tersebut. Kenapa suami yang emosional datang membelanya padahal seharusnya dia membenci pengacaranya? Misalnya, setelah bertahun-tahun absen, mengapa almarhum harus menemui pengacara lagi setelah istrinya hamil? Daripada memperbarui hubungan lama. Lebih baik mengatakan bahwa saya ingin mengatakan yang sebenarnya. Ada kebenaran yang lebih esensial, yang mengumpulkan semua kebetulan yang dangkal. Menghubungkan setiap suara dalam sejarah, dan mengumpulkan buah yang menentukan cinta sejati.